warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya berasal dari Desa Sukorejo, Kabupaten Malang. Saya berada di pesantren MBS Al-Amin Putri Kepanjen ini sudah menempuh 3 tahun dari kelas 10 SMA sampai kelas 12 SMA. Nah, saya lulusan pada tahun 2021 ini. Perkenalkan, nama saya Nila Hana MS Pertiwi. Asal saya dari Donomulyo, Kabupaten Malang. Di sini saya akan sedikit memberikan pengalaman kepada teman-teman sekalian selama saya modal di sini kurang lebih 6 tahun. Saya Anissa Sarita, saya berasal dari Kepulauan Madura. Di sini saya sudah menempuh pembelajaran selama 3 tahun. Perkenalkan, nama saya Angundria Magfiro. Saya berasal dari Desa Karangrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Sebelum itu, perkenalkan pula saya dari angkatan 2021, yakni angkatan Hafizah. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya dari awal masuk pesantren sampai lulus. Nah, dari awal masuk pesantren, saya benar-benar kaget banget peraturan yang diketatkan di sini, baik itu dari segi bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Nah, itu kegiatan yang sangat positif. Menurut saya waktu anak baru memang begitu sulit. Itu awalnya aku kaget banget, kok bisa ya pesantren itu begitu ketat banget gitu ya. Awalnya saya malas-malasan di rumah, jadi kayak banyak kekuatan gitu rasanya. Terus habis itu emang ya anak baru itu kayak hawa-hawa nangis rindu sama orang tua. Kayak dulu saya manja, dulu saya nangis, tapi sembunyi-sembunyi, malu-malu kalau nangis, tapi ya seperti itu. Jadi awal saya berada di MTS Al-Amin ini dari kelas 1 SMP. Di situ kesan saya pertama kali masuk di MTS Al-Amin ini memang tidak betah, tidak kerasan, tidak nyaman. Tetapi dari situ saya belajar banyak sekali hal. Jadi selama saya mondok di sini, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengalaman. Mulai saya menjadi santri baru sampai saya menjadi alumni. Jadi saat saya menjadi santri baru, sebagaimana mestinya tidak betah, pengen pulang, sulit beradaptasi, sulit bersosialisasi, itu semua sudah saya alami. Tapi alhamdulillah dengan dorongan ustadz-ustadzah bisa membuat saya semangat lagi, bisa membuat saya bangkit lagi untuk meneruskan perjuangan saya untuk motivasi. Ketika saya menjadi santriwati baru, memanglah lemah bagi saya, memanglah berat bagi saya, karena itu momen ketika berpisah dengan orang tua, momen ketika kita jauh dari orang tua, harus berpisah, merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa orang tua. Namun, ketika saya menjadi santriwati baru itu, dari situlah saya sadar bahwa nantinya saya tidak akan bisa mandiri manakala saya terus hidup dengan orang tua. Dari situlah saya berpikir, di pondok pesantren MBS Al-Amin ini saya harus belajar mandiri, harus belajar melakukan apapun yang saya lakukan itu sendiri, tanpa bantuan dari orang tua. Sekalipun mungkin perlu bantuan dari orang tua, ya saya minta seperlunya saja, tanpa merepotkan mereka. Ketika menjadi santriwati baru, saya sangat gugup, karena dulu saya tidak mengerti agama, belum mengetahui, belum paham agama. Dan juga ketika sebelum saya menjadi santriwati di sini juga saya jarang sekali mengaji. Namun ketika saya masuk di pesantren MBS Al-Amin ini, rutinitas kita dengan Al-Quran. Jadi insya Allah budaya kegiatan kami di sini selalu mengingat nama Allah. Ketika saya kelas 11 SMA, ada suatu organisasi yang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di situ saya dilatih menjadi seorang pemimpin bagi adik-adik kelas, dan juga saya mempunyai atasan yaitu Musrifah, kakak kelas saya dari kelas 12. Saya ditunjuk menjadi sekretaris PM. Nah, di sekretaris itu awalnya aku deg banget ya, soalnya keinginan saya dulu bukan jadi sekretaris
sekretaris tapi jadi bendahara. Tapi alhamdulillah jadi sekretaris itu pengalaman yang sangat berarti buat saya. Saya bisa surat penyuratan, alat elektronik lainnya, intinya yang berhubungan dengan IT itu saya bisa. Nah, dari pengalaman jadi sekretaris ini saya bisa mengetahui bagaimana sulitnya buat proses penyuratan ini, bagaimana saya bisa mengerti. Terus habis itu ketika membuat laporan pertanggungjawaban di akhir tahun menjadi ke IPM-an, beberapa saya buat, terus banyak yang salah, direvisi lagi, salah lagi. Itu membuat saya memang stres awalnya, tapi itu pengalaman bagi saya. Saya suka karena saya mungkin kalau di luar sana saya belum bisa gitu, kalau nggak belajar dari pesantren. Hanya saja di sini diajari soft skill seperti bersih-bersih, memasak, dan lain-lain. Karena di sini kesehariannya itu kita tidak hanya belajar, tidak hanya mengaji, tetapi di sini kita juga ada piket keseharian. Nah, dari situ tujuannya adalah untuk mengajarkan kita soft skill, yang mana karena perempuan itu harus bisa yang namanya soft skill. Nah, dari awal masuk memang saya ingin sekali rasanya kabur, tapi dari situ saya berpikir bahwa saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya di sini tujuannya menuntut ilmu karena Allah. Jadi saya berusaha untuk terus sabar dan ikhlas sehingga sampai sekarang, sampai kurang lebih 6 tahun di sini saya bisa lulus, dan alhamdulillah saya bisa melewati segala ujian yang ada di pondok ini. Tapi bagaimanapun itu semua tetap berlanjut sampai saya akhirnya menjadi IPM, salah satu organisasi di sini, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pada hakikatnya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah sebuah pola untuk menegakkan ajaran Islam, untuk menegakkan agama Allah dengan berorganisasi dengan secara bersama-sama. Jadi di IPM ini saya mendapatkan bagian kebahasaan. Menegakkan kebahasaan untuk semua santri yang bukan siapa-siapa saya itu bukanlah hal yang mudah. Mulai dari memberikan wawasan tentang bahasa, mulai dari melakukan pembimbingan, memproses pelanggar bahasa, itu semua membutuhkan teknik. Dan itu masih di organisasi, itu masih di bagiannya saja, belum lagi di organisasinya. Di organisasinya saya harus menjadi santri yang taat, saya harus menjadi santri yang baik, saya harus menjadi penegak hukum yang patuh terhadap aturan-aturan di sini, dan itu semua tidak mudah. Tetapi justru dari situlah saya mendapat, saya mengambil, saya meraup ilmu yang sebanyak-banyaknya, mulai dari ilmu memanage, ilmu mengajar, ilmu membimbing, ilmu bersosialisasi, itu saya dapatkan dengan saya menjadi PMI. Dan ilmu itu saya dapatkan tentu dengan banyak sekali perjuangan, mulai dari rapat demi rapat, hukuman demi hukuman, dan akhirnya ilmu demi ilmu saya dapatkan. Ketika menjadi IPM, memang sangatlah sulit, memang sangatlah berat. Tanggung jawabnya bukan hanya sekedar mengucapkan atau hanya sekedar menyuruh-nyuruh, tetapi tanggungan kita juga sangatlah besar. Ketika kita salah memimpin, bisa jadi nanti tanggungannya di akhirat itu lebih besar. Namun saya bangga sekali ketika menjadi IPM, alhamdulillah saya diamanai menjadi ketua IPM. Dan itu momen yang begitu besar bagi saya. Setelah jadi sekretaris, saya kelas 3 SMA, kelas 12 ya, itu saya menjadi musrifah, jadi di atasnya IPM. Nah, di atasnya musrifah itu ada lagi pengasuh langsung. Nah, kalau sebenarnya ada apa-apa dari IPM, berarti kita juga ada masalah, musrifahnya berarti ada masalah, dan kita biasanya ditegur oleh atasan kita. Nah, jadi di sini itu kayak sistem banget, mulai dari santri, terus angkatannya lagi jadi bunda biro, habis itu jadi IPM, habis IPM jadi musrifah. Nah, setelah itu ketika saya musrifah, saya diamanai dengan bagian publikasi.
Nah, publikasi itu mungkin sering-sering kata-kata. Nah, itu terbawa ternyata sampai kelulusan ini. Dan sekarang itu saya menjadi bagian publikasi di pesantren MBS ini. Banyak sekali sih pengalaman pribadi saya dari awal anak baru sampai saya lulus di sini. Maupun suka duka itu sudah biasa bagi saya, karena memang pesantren itu latihan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mandiri atau bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Jadi kesan saya yang paling mengena di hati saya itu sebenarnya banyak sekali, terutama motivasi-motivasi dari para ustadz-ustazah, yang mana itu semua alhamdulillah mungkin dulunya saya ketika diingatkan saya mungkin tidak mendengarkan atau apa, tapi tanpa disadari itu masuk di alam bawah sadar saya, sehingga mulai beranjak dewasa. Dulu yang mungkin SMP saya masih sulit diomongin, dan sekarang saya sudah SMA, sudah lulus. Insya Allah itu semuanya bermanfaat bagi saya. Kemudian berlanjut pada tingkat berikutnya, yaitu menjadi musyrifah. Jadi di kelas akhir saya menjadi musyrifah, yaitu tingkat di atas IPM. Sebagaimana doktrin umum mahasiswa kebanyakan, itu mungkin mereka berpikir bahwa semakin tinggi kelas mereka akan semakin bebas, kita akan semakin bebas. Tapi ternyata sudah saya buktikan bahwa semakin tinggi kelas saya, maka saya akan mendapatkan tantangan yang lebih berat ke depannya, seperti itu. Dan di musyrifah ini saya masih tetap memegang bagian kebahasaan, hanya saja saya memproses bagian IPM, yang melanggar bahasa. Dan automatically ilmu yang saya butuhkan, teknik yang saya butuhkan untuk memproses IPM itu tentunya lebih tinggi. Dan di musyrifah ini apabila saya melakukan kesalahan, maka saya akan ditegur oleh pengasuh langsung seperti itu. Dan tidak mudah menjadi musyrifah, karena di samping itu saya juga harus tetap menjadi santri yang baik. Saya juga harus menyelesaikan ujian-ujian saya dengan harapan nilai yang tidak mengecewakan. Dan 1 tahun selanjutnya saya menjadi musyrifah, yakni kakak paling tertua di pesantren MBS Al-Amin ini. Dan terakhir ini ketika tahun 2021 ini. Di setiap jenjang ke jenjang berikutnya bukan semakin mudah, namun tantangan-tantangan kita begitu besar. Amanah yang diberikan begitu besar, dan kepercayaan kepada kita itu juga semakin besar. Manakala kita memberikan kesempatan, memberikan apapun yang kita miliki itu untuk umat itu ikhlas, maka yang kita dapati akan menjadi ikhlas dan pahala akan mengalir kepada kita. Karena itu saya sangat bangga ketika menjadi santriwati. Dan ini merupakan kesan bagi saya di pesantren. Memang pesantren itu nggak mudah bagi kita, tapi kita harus kuat, kita harus bisa mandiri, kita harus meyakinkan diri kepada Allah kalau sebenarnya pesantren itu membawa kita dalam kebaikan, bukan menjadi buruk, bukan menjadi seseorang yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk teman-teman sekalian yang masih berada di luar sana, mungkin di luar sana memang banyak sekali godaan. Pastinya kalian kalau disuruh untuk memilih mondok dan untuk memilih sekolah di luar, pasti pengennya sekolah di luar, karena memang pergaulannya bebas, bisa main kemanapun kalian pergi. Tapi ingat teman-teman, itu semuanya hanya tipu daya setan saja. Jadi untuk kalian yang ada di luar sana, tidak apa-apa sebenarnya untuk sekolah di luar, tapi setidaknya kalian menjaga pergaulan kalian, karena memang sekarang ini pergaulan itu sangat penting bagi para remaja. Dan untuk kalian, khususnya untuk para akhwat, sebaiknya dari saya memang untuk mondok, karena kalau di pondok itu pergaulannya bisa terjaga, tidak ada campur baur dengan lawan jenis. Dari situ kita bisa mendapatkan manfaatnya, dan pastinya dari situlah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari pergaulan bebas. Jadi untuk yang belum mondok,
ayo kita mondok, karena mondok itu tidak ada serem yang kita lakukan. Di sini kita diajarkan, di sini kita dididik untuk menjadi santri yang baik, kita dididik untuk menjadi muslimah yang kafah, santri yang baik, murid yang baik, ustadz-ustadzah yang baik, teman yang baik, anak yang baik, dan istri dan ibu yang baik nantinya, dan tentu hamba Allah yang baik. Jadi pengen kan kita menjadi orang yang baik, insya Allah semua itu akan kita dapatkan dengan kita berdoa, seperti itu. Ayo bergabung di MBS Alami Kepanjat ini, karena di pesantren ini banyak sistem-sistem yang sudah tersusun rapi dan juga tidak akan bisa diganggu-gugat ya. Bagus banget pokoknya di pesantren MBS Alami ini. Saya bangga menjadi alumni MBS Alami Kepanjat ini di tahun ajaran 2021 ini. Saya harap kalian untuk adik-adik santri baru, semoga kalian bisa bertahan di sini dan bisa mendapatkan hikmah dari pesantren ini. Jadi jangan perlu takut, khawatir mondok di MBS Alami Kepanjat ini. Insya Allah keamanan juga terjaga, kesehatan kita juga terjaga, mental kita dididik, kita bisa beradab, dimana kita beradab kepada orang tua maupun orang lain. Di sini juga diajarkan. Intinya MBS Alami Kepanjat ini melatih kita dalam kepemimpinan dan akhlak yang baik kepada